أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mengucapkan selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa sambil berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, mewajibkan kita berpuasa sebagaimana juga Allah mewajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang muttaqin. Maka menarik untuk kita bisa memahami siapakah orang yang akan mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Siapakah mereka yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, pribadi-pribadi yang menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keyakinan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kemudian berusaha dan berikhtiar untuk menjauhkan segala apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari puasa adalah membentuk pribadi-pribadi yang mampu secara emosional, secara spiritual, secara intelektual untuk bisa memahami siapa dirinya. Maka orang-orang yang beriman akan memahami bahwa sesungguhnya mereka adalah makhluk Allah dan Allah lah khaliqnya. Orang-orang yang beriman pasti akan memahami kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka, karena hanya Allah yang maha sempurna. Kita boleh berusaha, kita boleh berikhtiar, tapi orang-orang beriman akan meyakini bahwa Allah lah penentu dari seluruh kehidupan mereka. Maka di bulan Ramadan kita diajarkan untuk menguatkan sisi spiritualitas kita. Kita mulai menahan rasa lapar dan dahaga kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah keyakinan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman akan menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesadaran diri bahwa ini adalah wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit memang sakit,
menahan rasa haus dan dahaga. Bagi mereka yang tidak terbiasa, akan terasa begitu sulit. Tetapi kalau itu didasarkan atas iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang berat bagi orang mukmin. Selama yang kita jalankan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki iradah, memiliki keinginan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidup mereka. Orang yang ingin menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala maqasidahum, tujuan mereka. Oleh karena itu maka tidak ada sesungguhnya yang terasa berat. Apalagi adik-adikku generasi muda, kalian memiliki stamina yang kuat, kalian memiliki kemampuan yang lebih dari mereka yang sudah tua. Maka anak-anak muda mestinya berada di garda terdepan untuk menunjukkan kesiapan melaksanakan ibadah puasa ini berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itulah maka waktu-waktu kita di bulan Ramadan akan bisa bermanfaat dan akan bisa kita isi dengan hal-hal yang positif yang bisa menjadi bekal kita untuk menggapai masa depan kita. Puasa adalah belajar melatih diri kita. Puasa adalah belajar mengendalikan hawa nafsu kita hanya dengan iman kepada Allah. Sembari kita mengkaji, menikmati, dan mempelajari tentang hakikat kehidupan kita, kita akan tersadarkan bahwa kita, para muda, generasi muda ke depan, sesungguhnya adalah generasi harapan bangsa, harapan agama. Maka dengan berpuasa, generasi muda harus bisa mengendalikan diri mereka. Belajar untuk menata, belajar untuk mengatur hati mereka, agama mereka, tingkah laku mereka, dan seterusnya. Sehingga kalau generasi muda bersatu, kalau generasi muda mampu mengendalikan diri mereka, insya Allah umat ini akan maju, bangsa ini akan maju. Karena sesungguhnya sebagaimana kata pujangga, barang siapa yang menganggap hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka mereka tidak akan pernah bisa hidup tenang di atas muka bumi ini. Nafsu itu ibarat godaan yang senantiasa menghadirkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang kamu pelase, kenikmatan-kenikmatan sesaat, hanya dengan bekal iman kita kepada Allah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukankah itu yang senantiasa kita mohon kepada Allah dalam setiap waktu yang kita miliki? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.